Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Binur Rahman dari kelas C reguler Stambu 25. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Najwa, dosen pengampu matkul Sejarah Asia Selatan. Tugasnya kali ini adalah kita disuruh mereview juga membandingkan kedua buku. Bukunya seperti ini. Dinamika Sejarah Asia Selatan dan juga Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Basic kedua buku ini itu sama saja. Dia memberikan wawasan atau informasi sekitar kawasan Asia Selatan, baik itu dari India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, ya termasuk Nepal dan lain sebagainya. Oke, jika kita membandingkan kedua buku ini, kita pertama melihat dulu buku ini, Sejarah Negara Kawasan Negara Asia Selatan. Di dalam daftar isinya yang sudah saya lihat, di bagian bab 2 dia memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Di bab ini menjelaskan tentang tanah dan masyarakat Asia Selatan sesudah masuknya pengaruh Hindu di masa atau di perkembangan lembah Indus. Seperti yang kita tahu, sejarah Asia Selatan tak lepas dari peradaban Sungai Indus. Nah, seperti yang dibilang di buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, ada dua pusat kebudayaan kuno di India, Mohenjo-daro dan Harappa. Di buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, Harappa dan Mohenjo-daro terpisah sekitar 400 km. Keduanya kini ada di negara Pakistan. Sedangkan orang-orang di kedua kota ini tinggal di rumah batu dengan 2 dan 3 lantai, memiliki sistem pembangunan. Mereka menggunakan alat perunggu. Mereka mungkin mempelajari cara membuat perunggu dari bangsa Sumeria. Melihat kehidupan orang atau manusia Harappa menggunakan bentuk tulisan pada saat itu yang berdasarkan hieroglif seperti bangsa Mesir. Sayangnya kita tidak dapat membacanya karena tidak banyak yang tersisa. Peradaban itu mungkin sudah hilang beratus tahun yang lalu. Sekitar 2000 sebelum Masehi, peradaban Harappa runtuh secara tiba-tiba. Ya, saya juga nggak tahu pasti dia kenapa runtuh secara tiba-tiba. Nanti akan saya tanyakan kepada dosen pengampu saya dan teman-teman saya yang mungkin mempresentasikan peradaban Harappa ini. Nah, selanjutnya di buku Sejarah Negara di Kawasan Asia Selatan, Perkembangan Kebudayaan Lembah Indus,
Di bagian ini menurut saya kebudayaannya lebih kepada orang Afrika masuk ke kawasan India Selatan, orang Mesir membawa pengaruh ke Asia Selatan seperti Harappa tadi. Nah, kehidupan orang atau manusia Harappa menggunakan bentuk tulisan awal yang berdasarkan hieroglif seperti bangsa Mesir. Ya, memang pas sekali dengan judulnya, perkembangan kebudayaan lembah Indus. Nah, jika kita bandingkan dengan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ini, lembah Sungai Indus, di bagian lembah Sungai Indus hanya menjelaskan tentang sekilasnya saja, seperti Sungai Indus mengaliri lebih dari 3000 km. Di lembah ini juga ada dua pusat kebudayaan kuno tadi seperti Mohenjo-daro dan Harappa, serta ada 5 anak sungai Indus ini yang literatur dikenal sebagai Punjab. Punjab itu dalam arti kata 5 sungai, ya. Punj artinya 5, up atau ab sungai. Nah, seterusnya di dalam buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ada lembah Sungai Gangga. Yang kita tahu Sungai Gangga itu adalah sungai terhormatnya warga India, yang dari dulu sampai sekarang itu tetap tidak mengering. Koreksi kalau salah, mungkin pernah lah mengering, tetapi dijuluki Gangga Mai, Sungai Induk. Merupakan sungai suci yang berjuta-juta umat Hindu. Airnya diyakini membersihkan jiwa dari segala dosa dan menyembuhkan badan dari segala penyakit. Lembah Sungai Gangga di samping subur juga merupakan pusat agama Hindu. Ya, yang kita tahu biksu-biksu tidak mungkin tidak pernah ke Sungai Gangga untuk mensucikan diri mereka dari dosa-dosa yang telah mereka buat selama menjadi manusia. Serta di buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, kota suci agama Hindu seperti Benares dan Allahabad terletak di dekat Sungai Gangga, yaitu Benares. Saya sangat familiar dengan kota ini, Benares, yaitu koreksi kalau salah, kalau tidak salah itu menurut saya tempat lahirnya atau peradaban pertama, mungkin kebudayaan agama Hindu di Benares. Tapi ada juga seingat saya itu biksu-biksu yang berasal dari negara-negara lain seperti Cina, mungkinnya Indonesia juga, ya kan, itu belajar di Benares, tempat belajar para pengabdi atau kita sebut biksu. Nah, Sungai Gangga panjangnya sekitar 2275 km. Anak-anak Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga ini kan sungai induk, pasti ada berbagai anak-anaknya. Antara lain Jumna, Son, Ramganga, Gogra, Bunti, dan Kosi. Nah, seperti itulah anak-anaknya. Nah, jika kita melihat lagi di buku sejarah negara-negara kawasan Asia Selatan gitu ya, dia langsung ke pembahasan perkembangan keagamaan di Asia Selatan, yaitu pertama
agama Hindu yang duluan masuk. Istilah agama Hindu seringkali digunakan dalam beberapa teks Sanskerta seperti Jaya Raja, seperti Raja Tarangini dari Kasmir atau Hinduka kira-kira 1450, dan beberapa teks mazhab Buddhia Vaishnava dari abad ke-16 hingga ke-18 yang berbahasa Bengali seperti Caitanya Caritamrita. Istilah itu digunakan untuk membedakan Hindu dengan Yawana. Sejak abad 18 dan seterusnya, istilah Hindu digunakan oleh para kolonis atau pedagang Eropa yang menyebut bahwa penganut agama tradisional India. Secara umum, istilah Hindusm, kalau kata orang Eropa zaman dulu, diserap ke dalam bahasa Inggris itu pada abad ke-19 untuk menyebut tradisi keagamaan, filsafat, dan kebudayaan asli India. Maka daripada itu, awalnya istilah Hindu merupakan istilah geografis dan tidak mengacu pada suatu agama. Lebih lanjut, kata Hindu diserap oleh bahasa-bahasa Eropa dari istilah Arab al-Hind dan mengacu kepada negeri-negeri bangsa yang mendiami daerah sekitar Sungai Sindhu. Nah, di dalam buku ini juga sangat lengkap menurut saya tentang perkembangan agama Hindu. Dalam konteks perkembangan agama Hindu itu memang di Asia Selatan, termasuklah di India Utara, karena di dalam buku Dinamika Sejarah Asia Selatan, apakah ada unsur keagamaannya seperti Hindu? Kita lihat dahulu. Kerajaan. Ternyata tidak ada. Tetapi mereka ada menjelaskan kebudayaan India purba, kebudayaan Arya pada masa Weda. Pastilah itu membahas kebudayaan Hindu juga. Nah, saya tertarik dengan kebudayaan Hindu, tetapi agama saya tidak Hindu. Ya, oke, kita lanjut pada kebudayaan Arya pada masa Weda. Yang pertama adalah periode Weda. Periode Weda dimulai sejak masuknya bangsa yang berbahasa Arya ke India. Menurut pemahaman saya, bangsa Arya adalah bangsa orang kulit putih, menurut informasi yang saya dapat. Nah, di zaman Weda Purba juga berlangsung sekitar kurang lebih 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Pada zaman ini bangsa berbahasa Arya masih berada di sekitar daerah Punjab dan belum bertemu dengan peradaban India secara keseluruhan. Kita lanjut. Sistem kepercayaan yang dianut bangsa Arya adalah percaya dengan alam lain, di mana para dewa berada di samping roh jahat. Orang-orang Arya ketika memasuki India diduga menganut monoteisme, hanya menyembah satu Tuhan. Kemudian ini berkembang dengan menjadi heotisme. Tuhan disebut dengan beberapa nama, tetapi belum dipribadikan. Nah, disebutkanlah 3 dewanya: dewa langit, dewa angkasa, dan dewa bumi. Para dewa ini diwujudkan dalam bentuk patung.
Nah, mereka menyembah patung tersebut. Praktik keagamaan mereka yang terutama adalah melakukan korban atau persembahan yang kita bisa bilang sesajen, yang dikaitkan dengan life circle, lingkaran kehidupan. Seseorang di sini kekuasaan para iman atau pendeta belum besar, karena setiap orang Arya masih dapat memberikan korban atau sesajen sendiri. Jadi pada bangsa Arya di zaman Weda belum ada pendeta. Nah, sekaranglah kita masuk ke zaman Brahmana. Zaman Brahmana yaitu didominasi dengan kelompok atau golongan pendeta Hindu. Untuk keperluan keagamaan mereka sudah disusun dengan kitab Samaweda dengan berisi 1225 nyanyian yang berasal dari Rigveda. Saya ulangi lagi. Sebab para pendeta punya waktu luang untuk belajar ilmu pengetahuan, mengajar dan memimpin upacara keagamaan. Upacara keagamaan yang berupa pemberian sesaji oleh para pendeta digunakan bukan hanya untuk memohon keselamatan kepada dewa, tetapi juga sebagai alat untuk memaksa para dewa agar memberikan kekuasaan kepada yang memberi saji. Nah, begitu. Nah, di zaman Brahma juga identik dengan istilah kasta. Kasta identik dengan warna, dan karena ada 4 kasta disebutlah caturwarna. Pertama, kasta Brahmana itu di golongan para pendeta, diisi oleh para pendeta. Kesatria, para prajurit dan penguasa ataupun raja-raja. Yang ketiga, Waisya, yaitu para petani dan pedagang termasuk pengrajin. Yang keempat, ada kasta Sudra, yaitu para buruh. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari 2 buku ini adalah Asia Selatan merupakan kawasan yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, mulai dari lahirnya peradaban lembah Indus, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha hingga kolonialisme Barat dan perjuangan kemerdekaan. Dinamika sejarah Asia Selatan ini lebih menekankan kepada pengaruh apa yang masuk di kawasan Asia Selatan tersebut. Sedangkan sejarah negara-negara kawasan Asia Selatan memperkuat argumen tentang bagaimana sejarah negara-negara Asia Selatan tersebut dibentuk, atau dia hanya memberikan informasi tentang sejarah awal negara itu terbentuk. Kesimpulannya, ketika buku ini kita bandingkan, perbandingannya sangat terlihat. Tetapi kalau kita hanya membaca satu buku ini saja, dinamika, kita tidak tahu bagaimana kawasan Asia Selatan atau negara-negara di kawasan Asia Selatan itu terbentuk, karena yang di sini hanya menceritakan tentang dinamika sejarah Asia Selatan itu terbentuk. Yang awalnya itu adalah negara India bagian pegunungan, bagian utara seperti lembah Indus. Nah, kalau sejarah negara-negara kawasan Asia Selatan ini hanya bagaimana
negara Asia Selatan itu dibentuk dan hanya menceritakan tentang itu saja dari zaman awal, pertengahan, sampailah masa sekarang. Nah, melalui keduanya kita dapat memahami. Jadi saran saya jangan hanya membaca satu buku saja. Kita dapat memahami bahwa Asia Selatan bukan sekedar wilayah yang hanya dihuni oleh manusia. Wilayah yang kaya akan budaya, karena disinilah agama Hindu itu lahir, di kawasan Asia Selatan, yaitu India bagian utara. Seperti itu ya. Tetapi juga kawasan yang terus beradaptasi menghadapi tantangan. Memang dia tidak secanggih Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia yang mungkin sedang huru-hara, Malaysia yang hebat membuat perkotaan di tengah perkotaan, padahal Penang itu dulunya rawa-rawa, sekarang jadi kota terkenal. Dan ya, bagaimana sejarah Asia Selatan itu dibentuk kita bisa tahu dengan menggunakan kedua buku ini. Saran saya jangan hanya baca satu buku ya. Dari masa lalu hingga kini, sejarah Asia Selatan mengajarkan kita arti perjuangan, keberagaman, dan ketahanan sebuah bangsa. Karena memahami sejarah berarti memahami jati diri kita, jati diri dan masa depan kita bersama. Baiklah, untuk kesimpulannya kali ini, saya harap teman-teman yang menonton paham, dan terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Walaupun durasinya agak panjang, mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena saya juga manusia dan ini juga deadline-nya mepet ya teman-teman. Mohon maaf untuk dosen, Ibu Najwa, mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.